teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Ketemu lagi sama aku, Kadek Pramyanti. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku mau berbagi pengalaman aku pada saat aku melakukan pemeriksaan HSG. Nah, karena lagi banyak banget teman-teman di luar sana yang sama seperti aku, lagi berusaha untuk bisa punya keturunan. Jadi aku akan berbagi informasi ini, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman yang belum tahu, HSG atau hysterosalpingografi itu adalah pemeriksaan menggunakan sinar ronsen yang bertujuan untuk melihat kondisi rahim dan daerah sekitarnya. Biasanya wanita yang kesulitan mempunyai keturunan atau wanita yang sering keguguran disarankan untuk periksa HSG supaya tahu apa penyebabnya. Aku periksa HSG pada tanggal 3 Juni 2022 lalu. Aku cek HSG karena aku lagi promil dan disarankan dokter untuk cek HSG karena aku awalnya itu didiagnosa PCOS. Setelah diberikan obat, sel telur aku langsung merespon dengan baik dan sempat terlihat terjadi ovulasi beberapa kali, namun tidak kunjung terjadi kehamilan. Akhirnya dokter menyarankan aku untuk HSG karena takutnya ada sumbatan di tubal falopi atau ada hidrosalping. Nah, aku periksa itu di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Kebetulan aku tinggal di Lampung. Sebelum HSG aku udah sempat tanya-tanya ke beberapa tempat. Di tempat yang pertama biaya HSG itu 1.500.000, di tempat yang kedua biaya HSG-nya 1.300.000, dan di tempat yang ketiga ini di Rumah Sakit Immanuel biaya untuk HSG-nya 1 juta, dan untuk sebelum HSG diwajibkan untuk swab antigen itu biayanya 100.000. Jadi aku pilih yang paling murah, aku pilih yang di Rumah Sakit Immanuel. Nah, kalau teman-teman mau periksa HSG itu biasanya dilakukan di hari ke-10 setelah menstruasi. Jadi nggak bisa dilakukan di sembarang hari. Biasanya pihak klinik atau rumah sakit menyarankan kita untuk booking terlebih dahulu. Nah, kalau kemarin aku hari pertama haid, aku udah langsung hubungi rumah sakit untuk booking, jadi biar disesuaikan antara jadwal haid aku dengan jadwal dokternya. Setelah aku booking rumah sakit, di hari ke-10 setelah aku haid, aku langsung datang ke rumah sakit sesuai dengan jam yang ditentukan oleh rumah sakit. Sebelum pemeriksaan HSG kita itu boleh makan ya, jadi kita nggak perlu puasa. Kemarin waktu aku diperiksa HSG itu nggak lama ya, sekitar 15-20 menit. Aku nggak ngerasa sakit sama sekali waktu diperiksa. Hasil HSG-nya keluar setelah aku tunggu sekitar 2 jam, dan ini dia hasilnya. Jadi di sini dituliskan kalau besar dan bentuk rahim aku itu tampak normal, posisinya antefleksi. Dari sini ternyata kecurigaan dokter yang menangani aku itu benar. Ternyata kedua tuba aku ini tidak paten, kedua tuba aku ini tersumbat. Di beberapa orang yang tubanya tidak tersumbat, mereka mengeluhkan rasa sakit yang luar biasa pada saat dilakukan pemeriksaan HSG. Sedangkan beberapa teman aku yang tubanya tersumbat, mereka sama seperti aku, tidak mengeluhkan rasa sakit sama sekali. Jadi kalau teman-teman tanya HSG itu sakit atau enggak, itu tergantung kondisi teman-teman masing-masing. Setelah hasil HSG aku keluar, aku langsung konsultasi dengan dokter spesialis obgyn yang menangani aku. Kemudian dokter spesialis obgynnya menjelaskan hasil HSG ini belum tentu 100% benar, karena ada beberapa pasien beliau yang hasil HSG-nya itu tuba non paten, namun setelah dilakukan laparoskopi hasilnya ternyata tubanya paten. Jadi untuk memastikan masih ada tindakan lain yang perlu dilakukan. Setelah konsul dengan dokter obgynnya, aku langsung diresepkan obat, antibiotik dan juga vitamin supaya tidak terjadi infeksi, karena HSG itu kan dimasukkan cairan kontras, dimasukkan benda asing
Jadi untuk mencegah supaya tidak terjadi infeksi. Mungkin itu aja sih yang bisa aku ceritain ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih takut untuk HSG, lawan rasa takut itu. Semoga usaha yang kita lakukan segera membuahkan hasil. Tetap semangat. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen di bawah. Siapa tahu aku bisa bantu jawab. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.